Teman-teman Atlas Bencana, kalau sebelumnya kita sudah sama-sama membedah tragedi Kelut 1919, sebuah letusan yang rasanya seperti kisah dari buku sejarah tua, kali ini kita bicara tentang Gunung Kelut yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sekarang. Bukan cerita ratusan tahun lalu, bukan dongeng dari generasi ke generasi, tapi peristiwa yang terjadi di era ponsel pintar, media sosial, dan informasi real time. Ya, letusan Gunung Kelut 2014. Tapi sebelum kita sampai ke malam ketika langit Jawa berubah warna, kita perlu berhenti sejenak dan mengenal tempat ini lebih dekat. Karena Kelut bukan sekedar gunung, ia adalah ruang hidup, ruang budaya, ruang ekonomi, dan bagi banyak orang, rumah. Gunung Kelut terletak di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tepat di perbatasan 3 wilayah, Kabupaten Kediri, Blitar, dan Malang. Secara administratif, posisi ini sering memunculkan cerita tersendiri, bahkan hingga sengketa wilayah. Tapi secara geologis, Kelut berdiri kokoh sebagai satu kesatuan alam yang tak peduli garis peta. Dengan ketinggian sekitar 1.731 meter di atas permukaan laut, Kelut memang bukan yang tertinggi di Pulau Jawa. Namun dalam daftar gunung api paling aktif dan berbahaya di Indonesia, namanya hampir selalu berada di papan atas. Ibarat orang yang tidak terlalu tinggi badannya, tapi kalau marah satu kampung bisa panik. Secara bentuk, Gunung Kelut merupakan gunung api bertipe kerucut, seperti banyak gunung api lain di Pulau Jawa. Gunung ini terbentuk akibat proses subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia, sebuah proses geologi raksasa yang sudah berlangsung jutaan tahun dan masih aktif hingga sekarang. Proses inilah yang menjadikan Jawa sebagai salah satu wilayah dengan gunung api terpadat di dunia, dan Kelut adalah salah satu yang paling produktif dalam urusan letusan. Sejak sekitar tahun 1300 Masehi, aktivitas Kelut telah tercatat dengan rentang letusan yang relatif pendek, sekitar 7 hingga 25 tahun sekali, sebuah frekuensi yang membuat para ahli sepakat, gunung ini tidak bisa dianggap remeh. Topografi Kelut sangat khas. Puncak-puncak yang kita lihat hari ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari letusan besar di masa lalu yang meruntuhkan puncak purba gunung ini. Struktur kawahnya terbuka ke arah barat daya akibat runtuhan dinding gunung, membentuk kompleks kawah yang unik. Puncak Kelut sendiri adalah yang tertinggi dan terletak di sisi timur laut kawah, sementara puncak Gajah Mungkur berada di sisi barat dan puncak Sumbing di sisi selatan. Semua bentuk ini bukan sekedar pemandangan indah, tetapi jejak luka lama yang ditinggalkan oleh letusan-letusan sebelumnya. Salah satu kekhasan Gunung Kelut yang membuatnya sangat berbahaya adalah keberadaan danau kawah. Tidak semua gunung api punya ini, dan di Kelut, danau kawah pernah menjadi faktor utama bencana besar, terutama dalam sejarah letusan lahar. Air yang terkumpul di kawah ketika bercampur dengan material vulkanik panas saat letusan bisa berubah menjadi aliran lahar yang melaju cepat dan mematikan. Namun kondisi ini sempat berubah setelah letusan freatik tahun 2007 yang memunculkan kubah lava besar di tengah kawah. Kubah lava ini tumbuh perlahan dan menyumbat permukaan danau kawah hingga danau yang dulu luas itu hampir menghilang, menyisakan genangan kecil seperti kubangan air. Kubah inilah yang kemudian menjadi salah satu elemen kunci dalam dinamika Kelut menjelang 2014. Di luar urusan geologi, Kelut juga adalah ruang sosial dan budaya. Lereng-lerengnya dihuni oleh masyarakat agraris yang menggantungkan hidup pada tanah yang subur. Abu vulkanik yang dimuntahkan Kelut selama berabad-abad justru menjadi pupuk alami yang menyuburkan sawah, kebun tebu, kopi, dan tanaman hortikultura. Hubungan manusia dan gunung di sini bukan hubungan hitam putih antara ancaman dan keselamatan, melainkan relasi yang kompleks. Gunung memberi hidup sekaligus menyimpan risiko. Dalam budaya Jawa, gunung sering dipandang sebagai entitas yang harus dihormati, bukan ditaklukkan. Kelut pun diperlakukan demikian, dengan rasa dekat, kadang terlalu dekat. Memasuki era modern, wajah Kelut berubah lagi. Sejak tahun 2004, akses jalan darat menuju kawasan puncak diperbaiki, membuka ruang bagi pariwisata. Kawasan Kelut kemudian berkembang menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Kediri dengan atraksi utama berupa kubah lava. Di puncak Gajah Mungkur, dibangun gardu pandang dengan tangga semen, dan pada malam akhir pekan, kubah lava bahkan diberi penerangan lampu berwarna-warni. Ada jalur panjat tebing di puncak Sumbing, pemandian air panas, hingga Flying Fox.
sebuah gunung api aktif yang di satu sisi terlihat seperti taman rekreasi alam. Namun pembangunan kawasan wisata ini juga memunculkan sengketa wilayah antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Persoalan memuncak setelah terbitnya surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang menetapkan kawasan Puncak Kelut sebagai wilayah Kabupaten Kediri. Sengketa administratif ini menunjukkan satu hal penting. Kelut bukan hanya soal alam, tapi juga soal kepentingan manusia, ekonomi, pariwisata, dan kebijakan. Dan disinilah ironi itu terasa. Di satu sisi, Kelut dipoles sebagai destinasi wisata, diterangi lampu dan dijual sebagai panorama. Di sisi lain, ia tetaplah gunung api aktif dengan sejarah letusan eksplosif yang panjang. Gunung yang sama, tanah yang sama, tapi cara manusia memandangnya terus berubah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana Kelut berada, tapi seberapa jauh kita benar-benar memahami sifatnya. Karena setelah bagian ini, kita akan masuk ke fase ketika gunung yang tampak tenang itu mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Tanda-tanda yang awalnya halus, nyaris tak terasa, hingga akhirnya menjadi peringatan yang tak bisa diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam perut Kelut menjelang 2014? Itu yang akan kita ceritakan selanjutnya. Gunung berapi jarang memberi peringatan dengan cara dramatis. Tidak ada suara sirene dari kawah, tidak ada tulisan di langit yang berkata, "Bersiaplah." Biasanya, tanda-tanda itu datang pelan, teknis, dan hanya bisa dibaca oleh mereka yang tahu apa yang harus diperhatikan. Gunung Kelut menjelang 2014 adalah contoh sempurna dari ketenangan yang menipu. Memasuki akhir tahun 2013, instrumen pemantauan mulai mencatat perubahan. Aktivitas seismik meningkat, tekanan magma di bawah permukaan menunjukkan gejala tidak biasa, dan dinamika di sekitar kawah mulai berubah. Bagi masyarakat awam, Kelut tetap terlihat seperti biasa, sunyi, hijau, dan bahkan ramai dikunjungi wisatawan. Kubah lava di kawah masih berdiri kokoh, lampu-lampu wisata tetap menyala di malam hari, dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan normal. Tidak ada awan hitam, tidak ada dentuman, dan tidak ada letusan kecil sebagai peringatan awal. Namun bagi para ahli vulkanologi, gunung yang terlalu tenang justru seringkali lebih berbahaya. Pada 2 Februari 2014, status Gunung Kelut dinaikkan dari normal menjadi waspada. Ini bukan keputusan yang diambil sembarangan. Peningkatan status ini menandakan bahwa sistem magmatik di dalam tubuh gunung sedang mengalami perubahan signifikan. Ada suplai magma baru dari kedalaman, ada peningkatan tekanan gas, dan ada potensi bahwa keseimbangan yang selama ini terjaga mulai terganggu. Tapi sekali lagi, perubahan ini terjadi jauh di bawah permukaan, tidak kasat mata, tidak dramatis, dan sulit dipahami oleh masyarakat luas. Disinilah dilema klasik kebencanaan muncul. Bagaimana meyakinkan publik bahwa bahaya nyata sedang berkembang ketika secara visual tidak ada yang tampak mengancam. Gunung tidak berasap tebal, tidak mengeluarkan lava, dan tidak menunjukkan aktivitas permukaan yang ekstrim. Bahkan beberapa periode setelah peningkatan status, aktivitas sempat terlihat menurun. Situasi ini menciptakan rasa aman palsu, baik di tingkat masyarakat maupun secara psikologis dalam persepsi risiko secara umum. Padahal, karakteristik Gunung Kelut memang terkenal tidak suka memberi banyak peringatan. Berbeda dengan gunung api tipe efusif yang bisa batuk-batuk dulu sebelum erupsi besar, Kelut dikenal sebagai gunung dengan letusan eksplosif yang bisa terjadi secara tiba-tiba. Tekanan gas dapat terakumulasi cepat, dan ketika ambang batas terlampaui, pelepasan energinya pun brutal. Inilah sifat Kelut yang membuatnya sangat berbahaya sejak berabad-abad lalu. Peran kubah Maka hasil letusan freatik 2007 juga menjadi faktor penting. Kubah ini yang sebelumnya menyumbat Danau Kawah berfungsi seperti penutup raksasa. Selama bertahun-tahun, ia menahan tekanan di bawahnya. Namun seiring waktu dan masuknya magma baru, kubah ini justru berubah dari pelindung menjadi potensi masalah. Jika tekanan dari bawah terus meningkat, maka kehancuran kubah bukan lagi pertanyaan jika, melainkan kapan. Sementara itu, di lereng-lereng gunung, kehidupan berjalan seperti biasa. Sawah tetap ditanami, ternak tetap digembalakan, dan kawasan wisata masih menerima pengunjung. Tidak sedikit masyarakat yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan Kelut selama puluhan tahun. Banyak dari mereka telah melewati beberapa letusan sebelumnya, 1966, 1990, dan selamat. Pengalaman ini membentuk kepercayaan diri kolektif bahwa Kelut bisa diprediksi,
bahwa selalu ada waktu untuk mengungsi, bahwa gunung ini memberi tanda. Masalahnya, tidak semua letusan mengikuti pola yang sama. Hari demi hari berlalu di bulan Februari 2014, status waspada tetap berlaku, pemantauan diperketat, dan para ahli terus mencermati data. Tapi di permukaan, Kelut masih terlihat tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa fase ini hanyalah jeda singkat sebelum sistem gunung api mencapai titik kritisnya. Tenang sebelum sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ketika perubahan itu akhirnya datang, ia tidak datang perlahan, ia datang cepat, eksplosif dan di waktu yang tidak banyak orang perkirakan. Karena pada malam 13 Februari 2014, semua asumsi tentang masih ada waktu runtuh dalam hitungan jam. Apa yang terjadi setelahnya bukan lagi sekedar peningkatan aktivitas, melainkan pelepasan energi yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Teman-teman, kita mulai bagian ini dengan satu kalimat penting. Letusan Gunung Kelut 2014 bukan kejadian yang datang perlahan. Ia datang cepat, mendadak, dan terjadi di malam hari saat sebagian besar orang bersiap untuk beristirahat. Pada 10 Februari 2014, setelah aktivitas vulkanik terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, status Gunung Kelut resmi dinaikkan menjadi siaga. Ini artinya, gunung sudah memasuki fase serius dan tidak lagi bisa dianggap sekadar aktif. Pemantauan dilakukan tanpa henti dan rekomendasi mitigasi mulai disiapkan. Namun, Kelut belum selesai memberi kejutan. 3 hari kemudian, Kamis malam 13 Februari 2014, tepat pukul 21.15 WIB, status bahaya tertinggi akhirnya diumumkan. Awas, level 4. Ini adalah level tertinggi dalam sistem peringatan Gunung Api Indonesia. Artinya jelas dan tegas, radius 10 km dari puncak wajib dikosongkan dari manusia, tanpa kompromi. Keputusan ini diambil karena tekanan di dalam tubuh gunung sudah mencapai titik kritis. Dan inilah bagian yang membuat banyak orang bergidik ketika mengingatnya. Kurang dari 2 jam setelah status awas diumumkan, tepat pada pukul 22.50 WIB, Gunung Kelut meletus. Tidak ada letusan kecil pembuka, tidak ada peringatan visual panjang. Yang terjadi adalah letusan pertama bertipe eksplosif, mirip dengan letusan besar tahun 1990, sangat berbeda dengan letusan efusif tahun 2007 yang hanya berupa aliran magma. Ledakan itu keras, sangat keras. Begitu kuat hingga suara dentumannya terdengar hingga Surabaya, Solo, dan Yogyakarta, kota-kota yang berjarak sekitar 200 km dari pusat letusan. Bahkan laporan suara ledakan juga datang dari Purbalingga, Jawa Tengah, yang berjarak hampir 300 km. Malam itu, banyak orang terbangun bukan karena gempa, tapi karena suara seperti petir raksasa yang tak berhenti. Di sekitar gunung, khususnya Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, warga langsung merasakan dampak paling awal. Hujan kerikil dan material vulkanik turun cukup lebat. Bukan abu halus, tapi kerikil panas hasil lontaran letusan eksplosif. Material ini bahkan dilaporkan mencapai kota Pare, menunjukkan betapa kuatnya energi yang dilepaskan Kelut malam itu. Sesuai rekomendasi Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG), wilayah Kecamatan Wates dijadikan lokasi utama pengungsian bagi warga yang tinggal dalam radius hingga 10 km dari kubah lava. Evakuasi berlangsung dalam kondisi gelap, tergesa dan penuh ketegangan. Bayangkan meninggalkan rumah di malam hari dengan suara gunung menggelegar di belakang dan hujan material jatuh dari langit. Namun, letusan Kelut tidak berhenti di sana. Memasuki dini hari 14 Februari 2014, abu vulkanik mulai menyebar jauh melampaui Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu wilayah yang lebih dulu melaporkan hujan abu. Angin membawa material vulkanik ke arah barat, dan dalam waktu singkat, Yogyakarta ikut tertutup abu pekat. Ketebalannya bahkan dilaporkan melebihi abu letusan Merapi 2010, dengan akumulasi lebih dari 2 cm di banyak titik, termasuk wilayah Sleman. Pagi hari, abu terus bergerak. Kabupaten Kebumen melaporkan hujan abu dengan ketebalan hingga 3 cm. Ketika hujan air turun bersamaan, abu itu berubah menjadi hujan lumpur, membuat jalan licin, berat, dan berbahaya. Di saat yang sama, sebaran abu juga dilaporkan telah mencapai Ciamis, Bandung, dan wilayah lain di Jawa Barat. Di wilayah Madiun dan Magetan, jarak pandang pengendara kendaraan bermotor turun drastis, hanya sekitar 3 hingga 5 meter. Kendaraan berjalan sangat pelan, lampu menyala penuh, dan suasana siang hari berubah seperti senja abu-abu yang sunyi dan mencekam. Jawa, yang biasanya riuh, malam itu dan pagi setelahnya seperti ditutup selimut abu raksasa. Letusan Kelut 2014 berlangsung relatif singkat, tetapi intensitasnya luar biasa.
Dalam hitungan jam, satu gunung di Jawa Timur mampu melumpuhkan aktivitas di berbagai wilayah Pulau Jawa. Dan semua ini bermula dari satu malam, malam ketika Kelut akhirnya melepaskan seluruh energi yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Namun, cerita belum selesai. Karena setelah dentuman mereda dan abu jatuh ke tanah, konsekuensi sesungguhnya baru mulai terasa. Jalanan tertutup abu, aktivitas lumpuh, ekonomi terganggu, dan kehidupan jutaan orang terdampak, bahkan mereka yang tinggal ratusan kilometer dari gunung. Kalau kalian berpikir letusan Gunung Kelut 2014 cuma soal dentuman besar dan abu di sekitar gunung, kenyataannya jauh lebih luas dan jauh lebih berat dari itu. Letusan yang terjadi pada malam 13 Februari 2014 ini meninggalkan jejak kehancuran yang menyebar ratusan kilometer, melumpuhkan aktivitas, merusak ekonomi dan mengubah hidup banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Abu vulkanik yang dimuntahkan Kelut tercatat menyebar lebih dari 200 km dari pusat letusan. Kepala BNPB saat itu menyatakan bahwa hujan abu melanda hampir seluruh Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Tengah. Di Jawa Timur, wilayah seperti Kediri, Tulung Agung, Malang, Surabaya, Ponorogo, hingga Pulau Madura tertutup abu. Jalanan berubah kelabu, jarak pandang menurun drastis, dan lalu lintas di banyak tempat praktis berhenti total. Bayangkan, menyetir motor dengan jarak pandang cuma beberapa meter. Itu bukan hiperbola. Di Magetan dan Madiun, jarak pandang pengendara hanya sekitar 3-5 meter saja. Efeknya bukan cuma di darat, mobilitas udara lumpuh total. 7 bandara harus ditutup sekaligus di Malang, Surabaya, Surakarta, Semarang, Bandung, Cilacap, dan Yogyakarta. Aktivitas penerbangan berhenti, ribuan penumpang tertahan, dan kerugian ekonomi langsung terasa. Jawa seperti benar-benar pause sejenak, bukan karena listrik mati, tapi karena abu yang turun tanpa kompromi. Dari sisi kemanusiaan, letusan ini tetap memakan korban meski jumlahnya jauh lebih kecil dibanding tragedi Kelut 1919. Tercatat 7 orang meninggal dunia, seluruhnya berasal dari Kabupaten Malang. Korban luka mencapai 1.423 orang dan 31 orang diantaranya harus menjalani perawatan inap. Bukan karena tersapu awan panas, tetapi akibat peristiwa ikutan dan kondisi lingkungan pasca letusan. Total jumlah pengungsi tercatat mencapai 87.629 jiwa, sebuah angka yang menggambarkan betapa luasnya wilayah terdampak. Abu yang berterbangan juga membawa dampak kesehatan. Dari para pengungsi, 955 orang tercatat mengalami gangguan pernafasan. Penyakit yang paling banyak muncul adalah ISPA yang menyerang 364 orang, disusul hipertensi sebanyak 78 orang, lalu berbagai keluhan lain seperti gatal-gatal dan pegal-pegal. Masker bukan lagi sekadar imbauan, tapi kebutuhan hidup sehari-hari. Kerusakan fisik pun tak terhindarkan. Ribuan rumah dan fasilitas umum rusak, terutama di wilayah yang paling dekat dengan gunung. Kecamatan Puncu, Kepung, Pelosok Klaten, dan Ngancar menjadi daerah dengan dampak terparah. Di Kecamatan Puncu saja, 8.622 bangunan tercatat rusak berat dan 5.466 bangunan rusak sedang. Di Kecamatan Besowo, 1.842 bangunan mengalami kerusakan. Total rumah rusak di 3 kecamatan utama mencapai 10.740 unit. Ini bukan sekadar angka, tapi rumah-rumah tempat keluarga menyimpan seluruh hidup mereka. Sektor pertanian mengalami pukulan yang sangat berat. Di Desa Sugihwaras, Ngancar, abu vulkanik yang tebal menyebabkan gagal panen hampir total. Di Desa Asmorobangun, Kecamatan Puncu, jagung yang seharusnya segera dipanen justru mati mengering karena tertutup abu. Kerugian dari satu musim panen saja ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Jagung bukan satu-satunya korban, cabai, tomat, dan tanaman hortikultura lainnya ikut terdampak. Salah satu kisah paling menyentuh datang dari seorang petani cabai bernama Agus di Desa Asmorobangun. Karena takut cabainya mati sebelum panen, ia terpaksa memanen cabai lebih awal. Akibat abu, harga cabai anjlok dari Rp25.000 per kilogram menjadi hanya Rp5.000 sampai Rp20.000. Dalam kondisi normal, Agus bisa memanen hingga 700 kg cabai dalam satu musim dengan 12 sampai 14 kali panen.
Namun setelah letusan, kerugiannya bisa mencapai 60% dalam 1 tahun. Bagi petani kecil, ini bukan sekadar rugi, tapi pukulan serius bagi keberlangsungan hidup keluarga. Data dari Dinas Pertanian Jawa Timur menunjukkan bahwa dari 807 hektar sawah padi, 798 hektar tertutup abu dan 121 hektar dinyatakan puso. Dari 1.483 hektar jagung, 24 hektar dinyatakan gagal panen. Tanaman hortikultura juga bernasib sama. Cabai besar, terong, kacang panjang, buncis, dan timun mengalami kerusakan dengan ratusan hektar lahan terdampak. Pemerintah kemudian memberikan bantuan hands tractor untuk membantu pengolahan ulang lahan yang tertutup abu. Sektor perikanan pun tidak luput dari kehancuran. Di Kabupaten Kediri terdapat 274 pembudidaya ikan di 16 kecamatan yang terdampak langsung. Kolam rusak, atap runtuh, pompa dan jaring hancur, benih ikan mati. Total kerugian ditaksir mencapai 3,9 miliar rupiah dengan rata-rata kerugian sekitar 14,4 juta rupiah per pembudidaya. Kerugian terbesar berasal dari kematian benih ikan yang mencapai 2,2 miliar rupiah atau hampir 58% dari total kerugian. Ironisnya, Kediri adalah salah satu sentra benih ikan terbesar di Jawa Timur sehingga dampaknya terasa hingga ke luar daerah. Semua ini menunjukkan satu hal yang jelas, meskipun korban jiwa jauh lebih sedikit dibanding letusan Kelut 1919, dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan letusan 2014 tetap sangat luas dan kompleks. Bedanya, kali ini teknologi, sistem peringatan dini, dan evakuasi yang lebih baik berhasil menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Namun, kerugian tetap nyata dan pemulihan bukan perkara cepat. Dan di titik inilah kita mulai bertanya, setelah semua kehancuran ini, apa yang dilakukan? Apakah negara hanya hadir saat bencana datang, atau juga saat luka harus disembuhkan? Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana upaya penanggulangan dan pemulihan dilakukan, dan apakah itu sudah cukup untuk memastikan tragedi serupa tidak terulang dengan dampak yang sama. Kalau kita tarik napas sejenak dan melihat ke belakang, satu hal harus diakui dengan jujur. Letusan Gunung Kelut 2014 memang dahsyat, tetapi jumlah korban jiwanya jauh lebih kecil dibanding tragedi Kelut 1919. Walau begitu, kami di Atlas Bencana menganggap satu korban jiwa tidak ada bedanya dengan ribuan jiwa apabila itu menyangkut nyawa manusia. Ini bukan kebetulan dan bukan juga karena Kelut lebih baik hati. Ini adalah hasil dari kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sistem mitigasi bencana yang jauh lebih berkembang. Pada tahun 1919, ribuan orang meninggal karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada pemantauan seismik, tidak ada status awas, tidak ada evakuasi terencana. Sementara pada tahun 2014, aktivitas Kelut sudah terdeteksi sejak akhir 2013. Status dinaikkan bertahap, dan ketika status awas atau level 4 diumumkan, puluhan ribu warga berhasil dievakuasi hanya dalam hitungan jam. Namun disinilah kritik harus mulai disampaikan, karena keberhasilan ini bukan alasan untuk berpuas diri. Letusan Kelut 2014 memperlihatkan bahwa mitigasi bencana kita masih sangat kuat di tahap darurat, tetapi lemah di tahap pra-bencana dan pasca bencana. Sistem peringatan dini bekerja, evakuasi berjalan, tetapi banyak warga yang masih kebingungan saat harus mengungsi. Jalur evakuasi di beberapa tempat belum sepenuhnya siap, logistik sempat tersendat, dan informasi yang diterima masyarakat tidak selalu seragam. Ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko belum sepenuhnya dipahami hingga tingkat paling bawah. Kritik juga patut diarahkan pada penataan ruang. Data kerusakan rumah yang mencapai lebih dari 10.000 unit memperlihatkan bahwa permukiman masih berkembang di zona rawan bencana. Kita seringkali baru tegas setelah bencana terjadi, tetapi longgar ketika izin pembangunan dikeluarkan. Padahal peta rawan bencana sudah tersedia, data sudah ada, dan sejarah sudah berulang kali memberi peringatan. Mengizinkan masyarakat tinggal dan membangun di wilayah berisiko tinggi tanpa mitigasi serius sama saja dengan menyimpan masalah untuk generasi berikutnya. Di sektor ekonomi, khususnya pertanian dan perikanan, bantuan pasca letusan memang diberikan, tetapi belum sepenuhnya sebanding dengan skala kerugian yang dialami masyarakat. Banyak petani dan pembudidaya ikan harus bertahan dengan modal pribadi, berhutang atau mengurangi skala usaha mereka.
Ini menunjukkan bahwa perlindungan ekonomi pasca bencana masih belum cukup kuat, terutama bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada alam. Namun di balik semua kritik itu, ada satu hal penting yang harus dijaga, pembelajaran kolektif. Pembentukan BPBD Kabupaten Kediri pada tahun 2015, pembentukan Forum Komunikasi Pengurangan Risiko Bencana, serta program sosialisasi dan simulasi kebencanaan adalah langkah yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa bencana tidak hanya dipandang sebagai musibah, tetapi juga sebagai bahan evaluasi serius. Pesan moral dari letusan Kelut 2014 sangat jelas. Kita tidak bisa menghentikan letusan gunung api, tetapi kita bisa menghentikan jatuhnya korban dalam jumlah besar. Teknologi, ilmu pengetahuan, dan kesiapsiagaan terbukti mampu mengubah bencana besar menjadi tragedi yang lebih terkendali. Perbandingan antara Kelut 1919 dan Kelut 2014 adalah bukti paling nyata bahwa belajar dari sejarah bukan sekedar slogan. Namun semua itu hanya akan berarti jika konsistensi dijaga. Mitigasi tidak boleh aktif saat status awas diumumkan. Ia harus hidup dalam kebijakan, pendidikan, tata ruang, dan budaya sehari-hari masyarakat. Karena jika kewaspadaan menurun, jika mitigasi diabaikan, dan jika pelajaran dari 2014 dilupakan, maka Kelut atau gunung api lain tidak perlu ratusan tahun untuk mengingatkan kita kembali. Cukup satu malam, seperti yang sudah pernah terjadi. Dan disitulah letak tanggung jawab kita bersama, memastikan bahwa ketika alam kembali menguji, kita sudah jauh lebih siap daripada masa lalu, bukan sekedar berharap pada keberuntungan.